Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, dalam masa PPKM Jawa Bali yang berlaku hingga 16 Agustus, pemerintah akan melakukan uji coba secara gradual pembukaan mal di beberapa kota besar, yakni di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dalam uji coba ini, mal hanya diizinkan buka dengan kapasitas 25% saja. Selain itu, para pengunjung maupun karyawan mal juga wajib telah divaksinasi, yang pengecekannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur 12 di bawah 12 tahun dan 70 di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam sepekan terakhir PPKM level 4 terjadi kasus tambahan harian tertinggi terjadi pada Jumat 6 Agustus 2021 dengan angka 39.532. Sementara per kemarin angka itu turun menjadi 26.415. Kasus kematian akibat corona belum turun signifikan. Paling tinggi dalam sepekan ini tercatat terjadi pada 6 Agustus dengan angka 1.881. Namun hingga kemarin, angka itu perlahan turun menjadi 1.498. Kemudian untuk pasien sembuh dalam sepekan terakhir tertinggi terjadi pada 6 Agustus, sebanyak 48.832. Namun hingga kemarin kembali meningkat yang sebelumnya turun menjadi 48.508. Ya, pemirsa, seperti Singapura misalnya dan juga sejumlah negara lainnya, Indonesia kini bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Seperti apa sebetulnya skenario yang seharusnya diatur untuk aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Nah, kita akan membahas hal tersebut. Kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, ada Prof. Zubairi Jurban, dan juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, ada Pak D. Surya Darmawan. Selamat siang, Bapak-Bapak. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak De, saya mungkin ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Prof, ini kan sebetulnya cita-cita kita bersama, Prof, ya, untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Singapura sudah mulai kemarin tanggal 10 Agustus. Sebetulnya kalau kita berbicara soal kesiapan, sesiap apa sih sebetulnya Indonesia untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 nih, Prof? Mungkin sebelumnya saya update dulu data tadi. Yang meninggal per 10 Agustus itu naik lagi jadi 2048. Jadi kita kalau dalam hal per hari sama per minggu terakhir, angka kematian Indonesia masih nomor 1. Jadi bagaimana untuk hidup berdampingan? Ya tentu semua negara, tidak hanya Indonesia saja, inginnya segera kita berdamai, kemudian hidup sehari-hari seperti dulu kala, namun tentu tidak bisa diabaikan melihat kondisi lapangan. Jadi memang kebijakan harusnya disesuaikan dengan dinamika kondisi lapangan yang memang cukup sering berganti. Jadi untuk berdamai kita syaratnya kan banyak negara itu kalau Singapura, Inggris, Amerika, sama ada 2 lagi, Cina sama Australia, tapi yang 3 ini sudah banyak sekali, lebih dari jauh di atas 50% penduduk yang sudah divaksinasi. Nah, kita masih jauh dari angka itu. Kalau sudah mencapai lumayan tinggi, maka setuju sekali untuk mulai berdamai dipikirkan. Oke, Prof, tinggi itu dalam artian berapa persen, Prof? Iya, kalau kalau bisa targetnya kan 70%, kemudian kalau bisa 50%, minimal ya 30% boleh mulai berpikir, 50% boleh nyoba itu ya. Tapi kalau 70% relatif aman, walaupun yang sudah 70% dan menyatakan aman secara teoritis, kenyataan di lapangan Amerika yang tadinya per hari kasus baru turun, sekarang menempati ranking nomor 1 paling banyak di dunia kasus baru harian maupun mingguan. Berarti dalam Jadi tetap harus hati-hati. Oke, tapi dalam artian, Prof, gini, fokus kita sebetulnya sekarang adalah penanganannya dulu sebelum kita berpikir untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, begitu, Prof? Iya, kalau sekarang saya kira belum waktunya untuk berdamai.
Namun untuk beberapa waktu ke depan sih saya kira bisa dipikirkan untuk itu. Oke, saya tanyakan ke Pak Ade. Pak Ade mungkin dari sudut pandang Anda, Pak Ade, seberapa siap sih kita kalau memang harus saat ini berpikir untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Kesiapan itu sebenarnya bisa dilihat dari dua hal, karena kan interaksi penyakit menular itu terjadi dan tiga hal. Pertama adalah karena adanya agen penyakit, ya biji penyakit dalam ini virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini. Nah, virusnya kita tahu kelakuannya berubah terus karena memang virus akan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita sebagai host atau penjamu atau inangnya. Nah, manusia ini harus menguatkan diri kan gitu ya. Salah satunya dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi sudah punya metodenya, yaitu kita membangun herd immunity dengan 78% penduduknya divaksin. Vaksinnya lengkap. Nah, kita lihat data kita kan, misalnya DKI Jakarta saja kan baru berapa 90% untuk dosis 1, 41% untuk dosis 2. Adapun Indonesia belum 50% dosis 1, apalagi dosis 2 kan, ini tantangannya gitu ya. Sehingga memang tidak bisa kemudian intervensi itu disamaratakan, harus dilihat seperti itu. Nah, yang berikutnya juga manusia itu harus menyehatkan diri ya. Jadi mempromosikan kesehatan itu artinya menaikkan level sehatnya menjadi lebih baik lagi. Komorbidnya tolong dikelola dengan baik gitu ya. Yang ketiga adalah pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi misalnya kalau masuk mall 20% dulu, kemudian orang tidak boleh lama di situ. Dan semua ini harus dilakukan bersama-sama. Seberapa kita siap? Terus seberapa siapnya adalah pertanyaannya. Yang paling gampang adalah seberapa sehat kita. Seharusnya memang di masa pandemi COVID ini seluruh penyakit yang sifatnya itu komorbid harus bisa dikendalikan dengan baik. Jadi harus perhatian itu selain diberikan kepada penanganan COVID juga pada penyakit komorbid. Dan masyarakat harus didorong untuk hidup jauh lebih sehat. Dengan demikian tidak mudah terkena dan yang saja vaksinasi ini harus dipercepat ya, ini memang tantangan ya, kalau vaksinasinya lambat kita sangat khawatir gitu ya, karena kan bisa jadi begini, orang melihat oh Jakarta sudah dibuka, daerah lain boleh dong, masyarakat kan melihatnya seperti itu ya, tidak melihat persyaratannya dan siapa tahu masyarakat juga tidak paham ini level apa sih yang diterapkan di daerah kami, kan itu juga perlu kesiapan bersama-sama. Jadi selain itu juga informasi itu mesti merata ya, dan barangkali juga yang mesti diwaspadai adalah tolong dilihat sebagaimana tadi Prof. Yuda sampaikan, negara lain juga melakukan itu kan dalam proses yang ketika ada kasus naik lagi, kemudian pengetatan lagi kan gitu. Jadi ini juga kita mesti tanggap, sistem kita mesti lebih baik ya dibandingkan sistem kemarin yang barangkali misalnya orang masuk bawa penyakit, kemudian kita baru heboh ketika orang Indonesia banyak yang sakit. Jadi sekarang itu justru mestinya cegah dari awal dan pangkal dari awal. Nah, yang berikutnya juga PR-nya adalah sebenarnya penemuan kasus baru. Dalamnya ini, yaitu tracing kita itu sebenarnya masih sangat sedikit ya. Yang dites itu kan masih yang katakanlah, yang dites 2 karena dia mengalami gejala, yang ditracingnya 2 juga, sebenarnya tidak bagus. Seharusnya yang ditracing itu 10 kali lipat. Dengan demikian kasus itu lebih cepat teridentifikasi dan lebih cepat dilakukan isolasi sehingga tidak menyebar luas kemana-mana. Nah, sistem ini harus dibangun untuk menunjukkan bahwa kita siap. Ini barangkali harus kita. Oke, Pak Ade, berarti gini, artinya Indonesia ini sebetulnya belum memenuhi syarat apapun begitu untuk kemudian mulai berpikir untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 atau bagaimana? Kalau untuk visi harus ya, kita punya visi ke depan bahwa kita punya keinginan untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka agar kita bisa lebih kuat lagi. Jadi manusia harus siap seperti itu. Sistem kita juga masih siap, termasuk mengolah manusianya dan mengolah lingkungannya. Tetapi kalau dilihat saat ini ya belum. Barangkali kalau uji coba Jakarta sah-sah aja ya. Walaupun itu juga barangkali kalau lihat sebenarnya ukurannya mungkin di vaksin kedua, karena mungkin nanti Prof. Joberi bisa menambahkan. Vaksin kedua itulah barangkali katanya lebih kuat gitu ya, dibandingkan kalau orang baru dosis 1 yang baru 95% gitu. Ini barangkali mesti dilihat dengan baik gitu, supaya jangan kemudian kita terburu-buru begitu kasus meledak lagi semua orang heboh sendiri. Jadi ini barangkali itu persoalan. Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya udah ada roadmap-nya juga nggak apa-apa disediain dari sekarang gitu ya. Tinggal bagaimana nantinya itu akan kita lihat juga dari pengendalian kasusnya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansek segera kembali usai jeda.
Iya, Pak Barsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Prof. Zubairi dan juga Pak Ade. Sebelum saya ke Pak Ade, saya ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Prof, kalau di segmen sebelumnya kan Anda sempat menyebutkan kalau misalnya lebih baik fokus kita sekarang ini adalah pengendaliannya, seperti itu. Nah, kalau kita mau menuju ke sana, kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi apa indikatornya sehingga kita bisa mulai kemudian fokus kita lebih terarah ke sana, Prof? Iya, tadi yang pertama jumlah yang divaksinasi. Yang kedua kondisi masing-masing provinsi atau daerah-daerahnya. Jadi misalnya kalau Jakarta kan positivity rate-nya sekarang sudah turun drastis, sudah 10,8% bandingkan dengan rata-rata Indonesia yang masih 43%. Demikian pula angka kematiannya kalau Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Nah, keterisian rumah sakit, angka kematian, kemudian jumlah yang meninggal, semuanya ini ikut mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi saya setuju tadi yang dibilang oleh Pak Edi, kalau mau mulai dengan Jakarta sih saya kira bisa untuk mulai mendekati normal itu mau pelan-pelan dilepas. Namun untuk daerah lain angkanya tidak mendukung. Jogja misalnya itu sudah memutuskan untuk PPKM-nya diperpanjang sebelum nasional diperpanjang. Jadi memang beberapa daerah tertentu di luar Jawa juga begitu, angka-angkanya tinggi. Sekali lagi tadi kan positivity rate Indonesia rata-rata 43%. Hampir semuanya, kecuali beberapa tempat tertentu, khususnya yang datanya valid Jakarta itu yang sekitar 10,8%. Jadi risiko terjadinya penularan di DKI rendah. Demikian pula keterisian rumah sakit, ICU maupun Wisma jelas sekali rendah. Oke, artinya angka-angkanya itu masih rendah, Prof. Tapi selama pemberlakuan PPKM ini kan kita lihat ada juga kenaikan gitu ya angka kasus kematian begitu. Artinya mereka yang mengalami gejala berat ini juga masih banyak seperti itu dari evaluasi PPKM. Nah, bagaimana kemudian kita melihat data-data ini? Dan kita menentukan sebetulnya titik lengahnya kita tuh di mana sih, Prof, dengan melihat masih naiknya angka kasus kematian, kemudian juga PPKM. Ya memang banyak pihak yang melihat bahwa PPKM ini memang efektif begitu menurunkan kasus, tapi kan di sisi lain juga banyak masyarakat yang kemudian masih lengah begitu dengan penerapan protokol kesehatan. Sebetulnya titik lengahnya kalau dari pandangan Anda di mana, Prof? Iya, dari hulu ke hilir tadi juga sudah disebutkan bahwa dari awal jumlah tesnya kita kurang, naikkan dulu. Kemudian telusur kontak terlalu sedikit, kalau bisa jauh lebih tinggi. Satu pasien misalnya kalau bisa ya 30 itu bagus banget kalau bisa. Kemudian itu yang dari awal. Terus vaksinasi sekarang kan stok lagi kurang, namun begitu ada harus segera dipakai gitu ya. Jadi yang masih bahan baku segera diolah supaya bisa segera siap pakai sehingga kenaikan jumlah yang divaksin bisa cepat dan tidak timpang. Sekarang kan Jakarta, Bali tinggi, namun bahkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur rendah, apalagi di luar Pulau Jawa. Jadi cakupan vaksinasi usahakan setinggi mungkin, secepat mungkin. Kemudian kalau yang di ujung meninggalkan karena masalah perawatan rumah sakit. Sekarang sudah mulai agak longgar, ya kualitasnya ditingkatkan. Kualitas itu kalau memang waktunya masuk jangan dipersulit, segera rawat di ruang, misalnya ada pneumonia atau pasien saturasi oksigennya turun, nggak usah mikir lagi, segera rawat. Kemudian obat-obat mana yang habis, misalnya remdesivir habis ya segera diberikan stoknya. Kemudian apalagi kan begitu dirawat itu yang berbukti ilmiah kuat banget itu pertama begitu masuk harus dapat heparin. Heparinnya cukup enggak? Kemudian saturasi oksigen turun, stok oksigen cukup berapa lama? Bisa nggak? Bisa dicukupkan stoknya, persediaannya sebulan misalnya, jangan hanya 1-2 hari. Kemudian
kalau plasma, kadang-kadang sekarang orang masih pakai plasma konvalesen untuk pasien yang di ICU, pasien yang gawat, itu tidak tepat. Jadi plasma konvalesen hanya bisa diberikan, bermanfaat diberikan kalau masih awal. Jadi pasien yang baru masuk 3-4 hari, bukan pasien yang gawat banget. Jadi memang kalau sudah masuk ICU, ya harus segera masuk, jangan dipikirkan lagi. Oke. Pak Ade, balik lagi tadi terkait dengan rencana dari pemerintah. Ini kan salah satu pertimbangannya adalah karena memang melihat kasus COVID-19 ini nampaknya memang benar-benar belum bisa ditangani dalam waktu dekat begitu. Artinya kita masih perlu banyak sekali waktu untuk kemudian benar-benar selesailah pandemi ini. Kalaupun tidak selesai ya pandemi menjadi endemik seperti itu. Nah, ada kemudian beberapa langkah roadmap yang sudah disediakan oleh pemerintah tadi, protokol kesehatan di 6 sektor seperti perdagangan, kantor dan kawasan industri, kemudian juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya juga ada penguatan testing dan juga tracing kalau tadi kata Prof. Zubairi, kemudian juga keseimbangan ekonomi dan kesehatan. Bisakah ini berjalan beriringan saat memang fokus kita mengarah ke sana? Sebenarnya pertanyaan bisa beriringan tidak itu sangat bergantung kepada kita masing-masing ya. Pertama, pemerintah dalam hal ini tugasnya kan dari awal selalu pemerintah 3T, masyarakat 3M. Nah, PPKM kan sebenarnya lebih banyak ke 3M-nya ya dalam hal ini, bahkan ditambahkan 5M kan begitu. Nah, persoalan dalam konteks 3T ini yang kemudian kesannya itu adalah detection kita, yaitu tracing dan testing masih lemah. Kan target 500.000 belum pernah tercapai kan gitu ya, ini pertanyaannya kan gitu ya. Padahal kalau kasus aktifnya 500.000, bayangan kami seharusnya 2 kali lipat gitu ya. Karena kan dari kasus aktif itulah yang kita ingin lihat seberapa besar potensi penularannya. Nah, kemudian dengan ini artinya kelemahan ini harus segera diperbaiki. Karena prinsip dari pencegahan penyakit menular adalah segera temukan kasus itu sedini mungkin untuk 2 manfaat. Satu adalah ketika ditemukan dia infeksi awal, jadi masih bugar, seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi, ini orang masih sehat, sehingga penanganannya bisa cepat kan gitu ya, dan tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Yang kedua adalah dia bisa dilimitasi tidak menularkan kepada orang lain. Nah, ini barangkali tugas pemerintah mesti kuat di sini, sehingga kalau ini kuat sebenarnya detection-nya kita itu bagus gitu ya. Bila perlu keluar sebuah istilah baru, detektif COVID gitu ya, dimanapun, sehingga aktivitas ekonomi apapun bisa berjalan. Karena kan misalnya gini, sektor ekonomi oke, semua termasuk 6 sektor lainnya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Begitu satu kasus ada, langsung dideteksi secepatnya ini dari mana, kemungkinan dia menularkan kepada siapa kontak eratnya, dicari apakah ini imported case, karena kan ingat COVID itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, virusnya tidak mungkin muncul dari lingkungan, pasti dibawa oleh orang. Ada istilah penularannya itu hand to hand, dari orang kepada orang, bukan tiba-tiba muncul. Nah, ini yang barangkali harus diingat. Kalau ini bisa, sistem ini dibangun dengan baik oleh pemerintah, maka pelan-pelan yang lain bisa berjalan gitu. Tapi kalau kita lolos ya, kemudian membiarkan, ini yang terjadi gitu. Sehingga misalnya yang kalau di ujungnya misalkan kan sebenarnya ukuran penanganan pandemi itu satu ya. Ketika positivity rate sudah di bawah 5%, ya. Yang kedua, ketika masuk ke rumah sakit, ke isolasi, orang nggak susah, semua masuk biasa saja. Walaupun ada catatan ya, karena catatan di kita adalah karena masih tingginya teman-teman dan saudara kita yang mengalami komorbid. Kalau ini terkendali, mestinya akan tingkat kerepotan atau kesulitannya akan atau parahannya akan berkurang. Yang ketiga tentu saja dengan kualitas pelayanan yang meningkat, otomatis kematian juga menurun. Nah, kuncinya ini selalu ada di detection gitu, di tracing dan testing. Jangan menunggu treatment. Di treatment itu apapun yang kita siapkan, pada akhirnya kalau kita lolos dari detection, tracing dan testing, ini akan penuh juga. Kita sudah punya 2 kali, barangkali 3 ritme ya, 2020 sekali, awal tahun sekali, kemudian bulan Juli kemarin sekali yang begitu dahsyat. Dan kita jangan ulang lagi. Baik, artinya memang masih banyak pertimbangan ya untuk kita kemudian menuju ke sana, tapi roadmap-nya sudah disiapkan begitu. Oke, baik, Pak Ade dan juga Prof. Zubairi. Untuk vaksin, barangkali catatan vaksin itu memang tugas pemerintah jauh lebih banyak. Gitu. Tolong vaksin jangan kayak sekarang, modelnya pesta ya Prof ya, kayak pesta. Gitu. Oke, Pak Ade kita akan lanjutin, kita harus break sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstek segera kembali.
Oke, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Pak Ade dan juga Prof. Zubairi. Saya ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Prof, di segmen dialog terakhir ini mungkin kita akan berbicara lebih spesifik tadi ya terkait dengan vaksinasi. Kita sudah cukup membahas banyak soal itu. Tapi begini ya Prof, di satu sisi sebetulnya kan pemerintah juga mengatakan bahwa kita punya stok vaksin cukup seperti itu. Tapi di sisi lain juga banyak kemudian daerah-daerah yang memberikan statement atau pernyataan kalau mereka sedang kekurangan vaksin seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya di mana, Prof? Apakah mungkin dari sisi distribusinya atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan atau ditinjau kembali? Iya, stok vaksin cukup, tapi stok vaksin itu kan ada pengiriman ke Indonesia itu ada yang sudah jadi tinggal suntik, tapi cukup banyak yang dalam bentuk bahan baku yang perlu waktu sekitar 2 minggu untuk mengolah sebelum bisa disuntikan ya. Karena itu memang dalam hal stok dan untuk distribusi itu memang harus istilahnya cepat. Di pandemi ini memang semuanya harus cepat. Jadi dan kalau bisa ya memang tidak mudah, namun Jawa Bali, Jakarta, Bali udah bagus. Yang lain kenapa nggak bisa? Karena harus para pimpinan daerah juga harus lebih giat dan pemerintah kan juga sudah janji akan segera memberikan vaksinnya untuk segera disuntikan. Jadi itu memang penting sekali, segera bahannya sudah siap untuk disuntikan, ya segera dikirim ke daerah-daerah yang masih memerlukan banget prioritasnya. Jadi sekarang prioritasnya bisa dialihkan ke yang persentase penduduk yang disuntik masih rendah, khususnya yang suntikan pertama. Suntikan pertama harus secepatnya merata. Oke, Pak Ade, jadi hitung-hitungannya harus berapa banyak yang divaksin per harinya kalau memang kita ingin berdampingan dengan COVID dalam waktu dekat? Hitungannya begini, kan target kita 182 juta ya. Berarti kalau apalagi kalau efikasinya hanya 50% atau 65%, berarti kan sebenarnya menurun gitu ya. Mestinya kan otomatis bisa jadi angkanya itu di 220 gitu ya. 220 sampai 240 juta. Nah, gimana cara mencapai itu? Kalau model sekarang ini, apa yang kita lihat misalnya tadi dalam perjalanan saya bersepeda, ya, saya lihat tuh, cara vaksinasinya masih di tempat yang ya model pesta kan begitu ya, rame-rame gitu ya. Padahal kita punya 75.000 desa ya. Kemudian kalau masing-masing desa itu, 70 desa itu desa, kelurahan, dan nagari ya. Di Sumatera Barat masih menggunakan nagari. Kalau masing-masing itu 4 saja, berarti kan dalam satu hari kita 75.000 kali 4. Ada 300.000 tempat. Cukup 10 aja per tempat. Dapat 3 juta per hari. Kalau sistemnya jelas, nah, persoalannya adalah tadi Prof. Zubairi sudah menyampaikan, satu adalah pengadaan vaksin ini, kemudian yang kedua delivery-nya tidak secepat apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi memang kembali peran pemerintah harus lebih kuat dalam konteks ini, sehingga proses vaksinasi ini bisa secepatnya kita capai. Kalau itu bisa dicapai, harapannya tentu saja setiap orang akan memiliki antibodi yang cukup, dengan demikian tidak mudah tertular. Satu. Yang kedua, kalaupun tertular, gejalanya ringan-ringan saja gitu ya. Saya sendiri penyintas ya Prof. Jadi, sudah divaksin 2 kali gitu kan. 2 bulan lalu kejadian terinfeksi ya, sesuai teori. Jadi di tes hari ini 10 hari kemudian udah negatif, udah aktivitas normal lagi. Sekarang bersepeda dalam waktu 2 jam nggak ada masalah. Artinya tidak ada sisa apapun, yang bahkan normal-normal aja. Nah, ini yang barangkali harus kita percepat prosesnya. Jangan misalnya mengharapkan masuk mal dengan kartu vaksin, sementara daerahnya belum divaksin. Yang di sini bingung, saya mau dapat dari mana gitu. Nah, kejadianlah di Jakarta Utara kan, ada petugas kesehatan yang mengisikan ternyata vaksinnya vaksin kosong hanya untuk mendapatkan sertifikat. Ini kan sesuatu yang pelanggar etika, dua-dua kan begitu ya. Barangkali artinya jangan sampai ada kejadian-kejadian itu hanya untuk gara-gara mendapatkan sertifikat vaksin. Jadi harus vaksinasi itu sebuah pekerjaan real, dan sekarang itu menjadi prioritas negara kita. Oke.
Pak Ade, kemudian kalau tadi berbicara soal vaksinasi itu, tentunya masih perlu ditingkatkan kan seperti itu. Tapi berapa lama lagi kalau dengan kapasitas vaksin saat ini, kapasitas vaksinasi saat ini, berapa lama lagi kira-kira hitung-hitungannya kita bisa mencapai herd immunity? Kalau per hari ini misalnya ya, data yang kita peroleh misalnya per hari ini kan kita baru pada 58 juta untuk dosis pertama. Kemudian 24 juta dosis kedua. Ini belum setengah jalan ya dari target yang kita harapkan. Sementara tadinya kan ingin 2021 inilah kita selesai di akhir tahun. Sekarang kita sudah bulan Agustus, baru katakanlah sepertiga pun belum ya dari 182 target pertama. Gitu. Masih panjang perjalanan. Betul-betul harus ada breakthrough dalam konteks pengadaan dan kemudian distribusi vaksin dan seterusnya. Delivery-nya. Salah satu yang kami pikirkan adalah delivery itu tadi modelnya tuh terdesentralisasi dengan mudah. Jangan kemudian dikumpulkan dalam bentuk ya rada-rada pesta dikit kan gitu kesannya gitu. Baik Prof Zubairi, singkat saja Prof untuk closing statement Anda, apa yang menjadi catatan sebagai elaborasi atau afirmasi seperti itu dari perbincangan kita siang hari ini, apa yang menjadi catatan Anda kalau memang kita ingin berpindah begitu, kita move on menuju ke normal baru seperti itu berdampingan dengan COVID-19 Prof? Ya, tadi dari hulu ke hilir diperbaiki semuanya, artinya tidak hanya satu aspek saja, satu upaya saja yang ditingkatkan. Yang paling penting pertama vaksin itu harus segera ditingkatkan. Kemudian yang kedua mengenai jumlah yang dites. Tadi sudah disebutkan kalau bisa ya 500.000 sehari. Kemudian yang ketiga, karena angka kematian kita paling tinggi di dunia, ya itu harus di-cut. Cut-nya adalah ya ngobati dengan baik dan benar. Dan yang paling penting adalah yang isolasi mandiri ini, kan beberapa waktu yang lalu sudah terlanjur harusnya dirawat, tapi ruang rawat penuh sehingga isolasi mandiri. Sekarang ini rupanya masih cukup banyak yang diisolasi di rumah, yang sebetulnya perlu perawatan rumah sakit. Nah itu kalau bisa, ya harus proaktif, kalau bisa ada sistem yang untuk jemput bola untuk pasien-pasien yang rawat di rumah, diperiksa kalau saturasi oksigen rendah, segera rawat. Kalau di ronsen ada pneumonia, ronsen penting untuk yang isolasi mandiri di rumah, segera rawat inap. Dan obat-obat tolong disiapkan, jangan sampai kekurangan seperti kemarin. Oke, baik Prof. Artinya isolasi mandiri juga harus benar-benar diperhatikan ya sekarang ini, kemudian juga tingkat vaksinasi dan juga tadi kata Pak Ade terkait dengan testing dan juga tracing, ini jangan terlalu terfokus pada bagaimana treatmentnya begitu, tapi testingnya juga tracing ini yang kemudian harus ditingkatkan. Kita harapkan pastinya kalau misalnya pemerintah sudah punya roadmap menuju kita berdampingan dengan COVID-19 itu benar-benar akan terwujud, walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ya, tapi paling tidak kita sudah benar-benar bersiap. Ini juga merupakan kabar baik begitu untuk masyarakat. Pak Ade dan juga Prof Zubairi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Prof Zubairi.